Halo, selamat datang di uraian firman kita kali ini. Senang banget rasanya bisa terhubung lagi dengan Anda semua. Hari ini kita akan melakukan sebuah perjalanan refleksi spiritual yang menurut saya sangat mendalam. Kita akan membedah bagaimana sebenarnya Tuhan berurusan dengan umatnya. Anda akan melihat bahwa dia itu nggak sekedar menuntut ketaatan buta, melainkan mencari sesuatu yang jauh lebih berharga dari itu. Jadi, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk belajar bersama-sama. Coba deh perhatikan kalimat singkat ini. Dari Sinai ke hati. Singkat sih, tapi maknanya luar biasa dalam. Ini jelas bukan sekedar bicara soal rute perjalanan geografis ya. Kita sedang membicarakan sebuah transformasi spiritual yang masif. Sebuah pergeseran yang sangat fundamental dari sekedar agama yang berfokus pada aturan-aturan lahiriah di luar diri kita, menuju sebuah iman internal yang hidup dan sungguh-sungguh mengakar kuat di dalam jiwa kita. Pernah nggak kepikiran, sebenarnya apa sih keinginan terbesar Tuhan atas hidup kita? Jawabannya simpel, tapi indah banget, sebuah hubungan. Teks firman yang kita pelajari hari ini mengingatkan bahwa umat Tuhan adalah umat yang sangat dikasihi. Kasih inilah fondasinya. Tuhan itu sama sekali nggak mendambakan peran sebagai diktator, yang kerjaannya cuma menghukum. Sebaliknya, dia rindu melihat kita hidup berkenan di hadapannya karena kita punya hubungan yang intim dengannya. Dan justru karena kasih yang besar itulah, di masa lampau Tuhan memberikan sebuah panduan agar umatnya nggak tersesat. Nah, mari kita tarik mundur sedikit ke momen pertama kali hukum Tuhan ini diberikan, yaitu tertulis di loh batu. Seringkali kalau kita dengar kata hukum Taurat, bawaannya tuh kaku, mengekang, dan isinya larangan melulu kan? Padahal aslinya nggak gitu. Hukum ini pada awalnya murni diberikan sebagai panduan penuh kasih. Ibarat seorang bapak yang ngasih tahu anak-anaknya secara gamblang, hitam di atas putih. Nah, ini loh yang baik buat kamu, dan ini yang bakal mencelakakanmu. Itu adalah bentuk kasih sayang supaya anaknya mengerti secara pasti apa yang menyenangkan hati bapaknya. Tapi ya, ada realitas tragis di sini. Sebaik apapun panduan itu, bangsa Israel pada waktu itu ternyata gagal. Mereka nggak mau dan nggak mampu menaatinya dengan sempurna. Mereka terus melanggarnya sampai akhirnya perjanjian itu rusak. Kenapa bisa gitu? Karena sehebat apapun sebuah aturan, kalau dia cuma berasal dari luar, aturan itu nggak punya kekuatan apa-apa untuk melembutkan hati yang terlanjur keras. Aturan tertulis cuma bisa bilang ini salah, tapi nggak bisa menyembuhkan natur hati manusia yang suka memberontak. Lalu, apakah Tuhan menyerah? Sama sekali nggak. Disinilah janji perjanjian baru yang disampaikan melalui Nabi Yeremia menjadi sebuah solusi yang sangat indah. Coba dengarkan baik-baik kutipan yang satu ini. Tuhan berfirman, "Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka." Wah, ini benar-benar sebuah titik balik. Tuhan seolah berkata bahwa pendekatan yang baru ini nggak akan sama dengan yang lama. Dia nggak akan lagi memahat hukumnya di atas loh batu yang dingin dan keras. Kali ini, dia sendiri yang akan menaruh hukum itu langsung ke pusat kehidupan kita, di dalam batin dan hati kita sendiri. Kalau kita sandingkan kedua era ini, kontrasnya kerasa banget. Di satu sisi, kita ingat Gunung Sinai. Ada loh batu, ada suara Tuhan yang menggelegar, dan umat yang gemetar ketakutan luar biasa. Tapi ironisnya, hati mereka tetap keras membatu. Di sisi yang lain, yaitu dalam perjanjian baru, medianya sudah berubah menjadi hati manusia. Hukum itu ditanamkan dalam keteduhan, diukir langsung oleh sentuhan Roh Kudus. Hasilnya, muncul sebuah kerinduan yang alami dari dalam hati, memancar keluar dan benar-benar mengubah cara hidup kita sehari-hari. Sekarang, siapa yang memimpin transformasi luar biasa ini? Tentu saja, ini adalah karya ubah dari Roh Kudus. Perubahan dari luar ke dalam ini kan nggak mungkin terjadi secara otomatis ya. Momen turunnya Roh Kudus atau Pentakosta itu bukan cuma soal tanda-tanda lahiriah yang heboh atau spektakuler. Esensinya jauh lebih dalam dari itu. Ini tentang sebuah mujizat perubahan batin. Roh Kudus masuk dan bekerja sangat presisi untuk mengukir ulang hukum Tuhan di hati kita. Dampaknya, keinginan kita, cara pikir kita, bahkan seluruh kompas kehidupan kita dikalibrasi ulang untuk terus tertuju kepada Tuhan. Jadi, intinya begini, Roh Kudus itu nggak bekerja untuk mencetak robot-robot beragama yang taat aturan karena diprogram. Bukan itu, target utamanya adalah mengubah kita. Mengubah kita yang tadinya cuma pengikut aturan yang selalu dihantui rasa takut, menjadi anak-anak yang penuh kasih. Anak-anak yang secara tulus dan mendalam rindu melakukan apa yang Bapa inginkan. Pada titik ini, ketaatan itu bukan lagi sebuah beban yang berat, melainkan murni sebuah kerinduan. Nah, menyadari hal itu, mari kita ambil jeda sejenak. Ini waktunya untuk kita masuk ke dalam sebuah waktu untuk refleksi diri.
Saya ingin Anda jujur pada diri sendiri dan benar-benar merenungkan hal ini. Coba tanyakan, apakah iman saya selama ini, ibadah saya setiap minggu, pelayanan saya di gereja, itu cuma sekedar rutinitas dan kepatuhan pada aturan tertulis? Ataukah ketaatan saya itu sudah benar-benar menjadi sebuah kerinduan yang meluap dari dalam jiwa? Dan pertanyaan lanjutannya ini nggak kalah tajam. Saat Anda memilih untuk nggak berbuat dosa, saat Anda berusaha taat firman, motivasinya apa? Apakah murni karena Anda takut dihukum Tuhan? Atau cuma takut malu kalau sampai ketahuan orang lain? Ataukah karena Roh Kudus memang sudah melembutkan hati Anda sehingga Anda sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan firman-Nya? Biarkan beban pertanyaan ini menyentuh hati Anda sejenak. Mungkin setelah merenung, ada dari kita yang merasa, wah ternyata motivasi saya masih keliru. Nggak apa-apa. Sekarang kita lihat langkah nyata apa yang bisa kita ambil untuk mulai sungguh-sungguh mengasihi firman-Nya. Untuk membawa perubahan ini ke kehidupan sehari-hari, kita punya 3 langkah praktis yang bisa dilatih. Pertama, setiap pagi, belajarlah untuk secara sadar membuka hati kita di hadapan Tuhan. Kedua, undang Roh Kudus secara aktif. Minta Dia bekerja dan menuliskan firman itu di batin kita hari itu juga. Dan ketiga, kita harus berdoa menyerahkan kehendak kita. Kita bermitra dengan Roh Kudus supaya Dia menundukkan dan membentuk ulang semua keinginan egois kita. Ini tuh bukan hal yang dilakukan sekali seumur hidup ya, tapi komitmen harian. Karena pada akhirnya, kedewasaan spiritual sejati itu terangkum dalam satu realita ini. Kedewasaan itu bukan soal sekedar tahu mana yang benar dan mana yang salah. Ingat, iblis pun tahu apa isi Alkitab. Kedewasaan yang sejati terjadi ketika keinginan kita sudah selaras total dengan kebenaran Tuhan. Ketika kita bukan hanya sekedar tahu, tapi kita sungguh-sungguh menginginkan dan mengasihi kebenaran tersebut. Itulah bukti nyata bahwa hukum Tuhan benar-benar sudah terukir rapi di hati kita. Sebagai penutup uraian firman kita kali ini, saya mau mengajak Anda untuk menjadikan doa dari renungan kita ini sebagai napas Anda setiap hari. Mari kita satukan hati dan ucapkan seruan ini di dalam batin kita masing-masing. Tuhan, tulislah firman-Mu di hatiku. Roh Kudus, bentuklah keinginanku, supaya aku tidak hanya tahu yang benar, tetapi juga rindu dan mengasihi yang benar. Amin. Dan sebelum kita berpisah, saya ingin meninggalkan Anda dengan satu pertanyaan yang menantang ini. Jika Roh Kudus hari ini benar-benar mengambil kendali penuh atas semua keinginan terdalam Anda, seberapa radikal hidup Anda akan berubah besok pagi? Teruslah renungkan itu, teruslah menggali kebenarannya. Terima kasih sudah belajar bersama saya hari ini, dan sampai jumpa di uraian selanjutnya.